Dia tuh menusuknya guys dengan menggunakan pisau. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Dan hari ini aku mau bercerita tentang salah satu hantu misterius yang berada di game Among Us. Siapa dia? Dia bernama Andromeda. Kisah dari Andromeda ini tuh sungguh tragis. Dia tuh meninggal tidak dalam kondisi tenang guys. Sampai sekarang itu dia menjadi arwah gentayangan di game Among Us. Emangnya kisah Andromeda tuh kayak gimana sih? Tragis kayak gimana? Nah, sebelum aku ceritain, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan juga like video ini. Komen-komen juga boleh. Thank you ya. Nah guys, kisah Andromeda ini bermulai dari adanya sekelompok ilmuwan yang ditugaskan ke planet Polus. Dimana kalian tahu bahwa planet Polus itu memiliki banyak sekali sumber daya yang ingin diteliti demi kelangsungan hidup dari crewmate. Nah, di sini tuh ada 4 orang ilmuwan guys, bernama Andromeda, ada juga Anon, dan ada 2 ilmuwan biasa ya guys ya. Kalau di sini namanya ilmuwan 1, ilmuwan 2. Dan iya guys, benar, Andromeda dulunya adalah seorang crewmate yang sangat cerdas. Bahkan dia tumbuh besar menjadi seorang ilmuwan. Ya bahkan ya guys, dari keempat orang tersebut, Andromeda tuh yang paling brilian, bisa dibilang paling cerdas, paling pinter, paling kayak top lah istilahnya di antara semua ilmuwan lainnya. Nah guys, di planet Polus, dia tuh lagi pengen meliti sesuatu nih guys ya. Dia kayak kutuk jalan ke laboratorium guys. Akan tetapi pas dia mau ke laboratorium, dia tuh kayak pengen pipis guys ya. Jadi dia itu ke kamar mandi guys ya. Akan tetapi pada saat sesampainya dia di depan bilik kamar mandi, dia melihat adanya bercak darah yang bisa dibilang tuh lumayan banyak. Kayak, what? Darah siapa ini? Dan akhirnya Andromeda yang seorang ilmuwan ini, dia berinisiatif untuk mengambil sampel darah tersebut ya guys ya. Kalau ilmuwan ada-ada aja ya. Kalau aku ya jadi Andromeda, langsung aku bersihin aja gitu ya guys ya. Ngapain diambil-ambil? Memang ya kalau ilmuwan tuh beda. Andromeda mengambil sampel darah tersebut dan membawanya itu ke spesimen room ya guys ya, yang ada di planet Polus. Dia diem-diem bawa ke sana tuh, karena dia tuh pengen ngetes ini tuh darah siapa ya guys ya. Kemudian dia tuh kaget banget ketika pas dia lagi analisa DNA dari crewmate yang diambil darahnya tersebut itu tuh berganti-ganti ya guys ya. Jadi DNA-nya dari misalnya A tiba-tiba jadi B gitu ya guys ya. Dan gak ada ilmuwan sebelumnya yang pernah menjumpai hal tersebut. Jadi itu merupakan kayak penemuan baru yang masih misterius, dimana Andromeda sendiri tuh juga nggak tahu jawabannya tuh apa ya guys ya. Kenapa bisa DNA-nya tuh berganti? Aduh. Kemudian Andromeda tuh panik banget dong dan memanggil 3 teman ilmuwan lainnya. Nah, 2 ilmuwan yang lain itu merasa tidak peduli ya guys ya, dan lalu pergi. Mereka beranggapan bahwa mungkin darahnya itu sudah terlalu lama dan mereka juga ada kerjaan lain ya guys ya, banyak kerjaannya. Namun ini tuh ada salah satu ilmuwan yang bernama Anon yang mempercayai Andromeda dan mulai tertarik nih akan hasil temuannya Andromeda tersebut. Namun ternyata Anon ini memiliki niat licik guys. Saat Andromeda tuh sedang mencari informasi di tempat lain, Anon itu masuk diam-diam ke spesimen room dan melihat bahwa tuh banyak banget makhluk-makhluk aneh yang ditinggalkan di ruang spesimen. Akan tetapi nih ya guys ya, makhluk-makhluk tersebut tuh udah mati. Jadi kayak semacam diawetkan doang ya guys ya. Dan Anon ini berpikir, apakah aku sebagai ilmuwan itu bisa untuk membangkitkan makhluk-makhluk yang aneh tersebut? Dan Anon ini iseng banget ya guys ya. Iseng banget nih Anon nih. Dia itu mengambil salah satu makhluk yang menyerupai tuh kayak topinya gitu ya guys ya, dan membawanya ke lab. Aduh. Dia tuh berharap agar Andromeda tuh nggak tahu kalau dia tuh telah mengganti makhluk yang ada di kaca-kaca spesimen room, diganti sama topinya. Coba, tapi emang mirip sih dipikir-pikir ya guys ya. Dan akhirnya dia itu membawanya ke laboratorium di atas ya guys ya. Entah apa sih yang ada di pikiran Anon ya guys ya. Kayak ngapain, kan itu udah mati ya, udah meninggal. Ya udah guys, ikhlasin aja maksud aku. Bingung banget ya.
Dan ya sesampai di laboratorium dia itu kayak mencampur sampel darah yang ditemukan Andromeda ke dalam makhluk tersebut ya guys. Dan beneran dong makhluk itu tuh bener-bener jadi hidup. Tapi guys, mirisnya makhluk tersebut malah menggigit Anon, menjadikan Anon tuh jadi seperti ini. Jadi kayak kepalanya tuh kayak ada bekas gigitan, kayak gak bulat lagi ya guys ya. Aku jadi ngilu sedikit nih ya guys ya. Dan seketika itu pula Anon berubah guys ya. Dia itu hanya bisa merasakan apa yang namanya itu kejahatan, kebencian, murka, iri hati, dengki, dendam kayak gitu ya guys ya. Dan gak berapa lama Andromeda itu juga pergi ke lab ya. Dan bingung kenapa banyak banget kayak pecahan kaca, entah itu di meja maupun di lantai di laboratorium guys. Kayak dia bingung, ini siapa sih yang berantakin? Ini pasti kayaknya kerjaannya Anon nih. Karena tiba-tiba dia tuh menemukan kayak ada bekas sampel darah yang tadinya dia temukan gitu ya guys. Dan yang tahu akan hal itu tuh cuman si Anon. Lalu Anon tuh masuk ke lab tersebut ya guys ya. Dan dia tuh terdiam. Andromeda nih kesel banget, kenapa kamu si Anon? Dan dia tuh marahin si Anon ya. Ceritanya kayak, kenapa sih ini, kenapa diberantakin? Kamu tahu nggak ini bahaya untuk aku ngelihat, nggak kena kaki aku. Andromeda tuh marah-marah, Anon tuh kenapa tanpa seizin Andromeda juga telah menggunakan sampel darahnya yang telah dikumpulkan Andromeda gitu ya guys ya. Lalu guys ya, Anon yang cuman bisa merasakan kejahatan, dendam, iri hati, dengki di dalam dirinya, kemudian langsung membunuh Andromeda. Dan dia tuh menusuknya guys dengan menggunakan pisau. Dan dia pun membuang tubuhnya Andromeda di lubang besar dekat roket guys. Iya, yang tugas roket-roket itu guys. Dan guys, dia meninggalkan pisau bekas yang membunuh Andromeda tuh di sana. Jadi sampai sekarang pun kalian juga bisa lihat itu ya pisaunya, bekas si Anon membunuh Andromeda. Dan ya guys, saat impostor itu sedang sabotas lampu ya guys ya, sedang gelap-gelapnya, dan kalian itu kebetulan sedang dekat ruangan tempat tugas-tugas roket itu ya, kalian tuh bisa menjumpai si Andromeda guys. Gitu sih guys ceritanya, sedih dan tragis bukan sih? Besok ya aku juga bakal sharing tentang cara untuk memanggil impostor unknown ini guys. Jadi unknown ini juga memiliki kisahnya tersendiri. Dan besok aku rencananya pengen ceritain itu ke kalian ya. Jadi ditunggu video untuk besok. Thank you banget semuanya yang udah nontonin video aku sampai akhir. Dan sekali lagi aku pengen bilang bahwa ini itu mitos ya. Meskipun ada banyak banget orang yang komen bahwa dia beneran menemukan Andromeda. Menurut aku sih ya belum tentu ya. Oke, saksikan video besok karena besok ini tentang Unknown itu menarik sekali ya. Karena bukan 10 player melainkan 11 player ya di Among Us. Gila, jadi 11 guys. Nambah ya. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Pastinya untuk dukung terus channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah semuanya. Stay safe. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.